Mobil ambulan berhantu. Percaya gak sih? Gue baru aja ngalamin kejadian yang bikin bulu kuduk gue berdiri sampai sekarang. Gue masih inget jelas kejadiannya. Seakan-akan baru kemarin terjadi. Gue baru seminggu kerja sebagai supir ambulans di rumah sakit daerah. Awalnya sih biasa aja, kerjaan standar nganter pasien ke rumah sakit lain atau ngambil pasien dari lokasi kecelakaan. Tapi, semua berubah ketika gue dapet shift malam pertama. Ambulans yang gue pakai itu udah tua banget. Catnya udah pudar, kusam, dan ada beberapa penyok di sana-sini. Kata Pak Heru, supir lama ambulan itu udah mau diganti. Tapi belum ada yang baru. Jadi gue terpaksa pakai ambulan tua itu. Gue sempet protes sih, tapi kata Pak Heru, masih kuat kok ambulannya. Gak usah khawatir. Sekitar jam 11 malam, tiba-tiba alarm ambulan bunyi. Gue kaget setengah mati, langsung lari keluar, ngira ada pasien darurat. Tapi pas gue sampai di ambulan, ternyata gak ada panggilan masuk. Gue cek semuanya, gak ada yang salah sama peralatan medisnya. Bingung, gue balik ke ruang tunggu supir. Baru aja duduk, tiba-tiba lampu di seluruh ruangan mati. Gelap gulita. Gue sangka cuma mati lampu biasa. Tapi pas gue pegang HP, layarnya samar-samar ngeliatin pemandangan remang-remang. Jalanan berkelok-kelok, hutan lebat di kedua sisi, dan kabut tebal yang menyelimuti jalanan. Gue perhatiin layar HP gue dengan saksama. Ada suara sirine ambulan nyala samar-samar, dan bau darah yang menusuk hidung. Gue merasa seperti bermimpi. Tapi kok rasanya nyata banget. Gue ngeliat bayangan orang-orang di dalam ambulan, samar-samar tapi cukup jelas. Ada yang tergeletak di brankar, ada yang duduk di kursi penumpang, dan ada yang berdiri di depan pintu. Gue ngerasa panik, tapi gue berusaha untuk tenang. Gue coba menyalakan lampu kabin ambulan, tapi gak nyala. Gue coba nyalain senter di HP gue, tapi baterainya habis. Gue terjebak dalam kegelapan, sendirian di ambulan tua itu. Tiba-tiba, gue ngeliat sosok putih di kursi penumpang depan. Gue panik, jantung gue berdebar kencang. Gue coba teriak, tapi suaranya gak keluar. Sosok putih itu cuma ngeliatin gue dengan tatapan kosong. Gue ngerasa dingin di sekujur tubuh gue. Gue yakin, itu bukan manusia. Gue memejamkan mata, berusaha untuk ngusir rasa takut. Tapi gue gak bisa. Suara sirine ambulan semakin nyaring, bau darah semakin menusuk hidung. Gue ngerasa kayak ada yang mencekik leher gue. Tiba-tiba, lampu ruangan nyala lagi. Gue langsung ngelap keringat dingin di dahi. Gue ngeliat ke sekeliling, tapi gak ada siapa-siapa. Gak tahu apa yang baru aja gue alami. Tapi gue yakin, itu bukan mimpi. Pagi harinya, gue cerita ke Pak Heru soal kejadian malam itu. Dia cuma diam, ekspresinya berubah serius. Nak, dia mulai bicara pelan, ambulan itu, ada sejarahnya. Pak Heru cerita kalau ambulan itu dulu pernah terlibat kecelakaan fatal. Pengemudinya meninggal di tempat, dan beberapa pasiennya juga gak bisa diselamatkan. Kata Pak Heru, kejadian malam kemarin itu sering dialami supir baru ambulan tua itu. Katanya, mereka sering ngeliat penampakan orang-orang yang meninggal di ambulan itu. Gue awalnya gak percaya. Tapi lama-kelamaan, gue mulai ngerasa ada yang aneh. Gue sering ngeliat bayangan orang di ambulan itu, terutama di kaca spion. Gue juga sering ngerasain kayak ada yang ngeliatin gue dari belakang. Pernah sekali, gue ngeliat sosok putih di kursi penumpang depan. Gue panik, langsung nyalain lampu kabin. Tapi pas gue liat ke kursi penumpang depan, gak ada siapa-siapa. Gue ngerasa frustasi dan ketakutan. Gue gak tahu harus ngapain lagi. Gue gak mau ngalamin kejadian aneh lagi. Gue gak mau mati di ambulan tua itu. Puncaknya, beberapa hari yang lalu, gue lagi anterin pasien ke rumah sakit lain. Di tengah jalan, gue ngeliat ada sosok putih di pinggir jalan. Gue kira orang biasa, berhenti buat nolongin. Tapi pas gue turun dari ambulan, sosok putih itu tiba-tiba hilang. Gue cari ke sekeliling, tapi gak ada siapa-siapa. Gue mulai curiga, ada yang gak beres. Gue balik ke ambulan,
Dan pas gue mau nyalain mesin, ambulannya tiba-tiba nyala sendiri. Gue kaget setengah mati. Gue coba nginjek rem, tapi gak mempan. Ambulannya jalan kencang, gak terkendali. Gue panik, teriak minta tolong, tapi gak ada yang denger. Ambulannya makin ngebut, sampai akhirnya nabrak pohon besar di pinggir jalan. Gue pusing, kepala gue sakit banget. Gue gak tahu apa yang terjadi sama gue. Gue berusaha untuk bangun, tapi tubuh gue lemas banget. Mencoba melihat ke sekeliling, gue masih di dalam ambulan. Tapi ambulannya udah rusak parah. Pintunya gak bisa dibuka. Gue terjebak di dalam ambulan, sendirian, dalam keadaan gelap gulita. Gue ngerasa takut, panik, dan putus asa. Gue udah pasrah kalau gue bakal mati di situ. Tiba-tiba, gue ngeliat sosok putih di kursi penumpang depan. Gue udah gak kaget lagi. Gue tahu itu siapa. Gue cuma bisa pasrah ngeliatin sosok putih itu semakin dekat ke arah gue. Gue gak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Gue cuma inget, gue ngeliat cahaya terang. Dan setelah itu, gue gak tahu apa-apa lagi. Pas gue sadar, gue udah ada di rumah sakit. Gue dirawat selama beberapa hari karena luka-luka akibat kecelakaan. Gue tanya ke dokter apa yang terjadi sama gue, tapi dokternya bilang gue cuma shock karena kecelakaan. Gue gak percaya sama jawaban dokternya. You and Juliet hantu ambulan. Gue ngeliat orang-orang yang meninggal di ambulan itu. Sampai sekarang, gue masih dihantui rasa trauma. Gue gak berani lagi naik ambulan. Gue gak mau ngalamin kejadian mengerikan itu lagi. Gue cerita pengalaman ini bukan untuk menakut-nakuti orang. Gue cuma mau ngingetin kalau di dunia ini, ada hal-hal yang gak bisa kita jelaskan dengan logika. Ada hal-hal yang gak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Gue cuma mau bilang, kalau kalian ngalamin kejadian aneh, jangan ragu untuk cerita ke orang lain. Jangan pendam rasa takut kalian sendirian. Dan buat kalian yang supir ambulan, hati-hatilah. Kalau kalian dapat ambulan tua, jangan langsung terima. Cari tahu dulu sejarah ambulan itu. Siapa tahu, ambulan itu punya cerita kelam yang bisa membahayakan kalian.